Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Al-Ghafari, NPM 21010600015. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang yang diampu oleh Bu Vertilia Picasso. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elips, dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih itu elips? Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu elips, kemudian apa pengaplikasiannya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga contoh soalnya yang dapat kita kerjakan. Nah, jadi apa itu elips? Elips adalah tempat kedudukan titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tersebut selanjutnya disebut fokus. Jadi seperti animasi pada gambar di samping, elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yaitu sama. Jadi dalam elips itu tempat kedudukan titik-titik, ada titik-titik yang kedudukannya itu selalu sama terhadap jarak dua titik tertentu yang selalu sama. Jadi apabila dua titik ini dihubungkan oleh satu titik yaitu B dan ditarik kemanapun, itu jumlahnya itu F1 dan F2 itu sama. Kedua titik tersebut itu dinamakan titik fokus atau fokus 1 dan fokus 2. Seperti ini gambarannya suatu elips. Untuk detailnya seperti ini. Jadi dalam elips itu ada beberapa bagian-bagian yang harus dipahami, yakni ada yang namanya titik pusat. Titik pusat ini ada di titik 0,0, kemudian ada sumbu minor dan sumbu mayor. Yang disebut sumbu minor ini yang vertikal tengah-tengah ini, kemudian yang mayor itu dia yang panjang. Sumbu mayor itu selalu lebih panjang daripada sumbu minor. Nah, untuk gambar di sini yakni gambar elips berbentuk horizontal. Nah, kemudian ada juga yang namanya latus rectum. Latus rectum itu garis yang memotong sumbu mayor dan memotong pada titik fokus 1 dan fokus 2. Ada dua yakni latus rectum di sini. Ada juga yang namanya puncak minor itu positif pada sumbu vertikalnya, pada sumbu minor, puncaknya di sini di B1. Kemudian ada juga puncak mayor. Ya, puncak mayor itu adanya pada di sini. Nah, puncak mayor sebelah kiri sini. Nah, jadi dua titik fokus ini F1 dan F2 ini terletak, ya ini perpotongan antara latus rectum dan juga sumbu mayor. Seperti ini gambaran mengenai elips. Nah, tadi seperti ini gambarnya F1 F2, di sini ada namanya latus rectum. Oke, persamaan umumnya yakni seperti ini, X2 per A kuadrat plus Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Jadi kita bahas persamaan umumnya. Nah, jadi persamaan elips secara umum, apabila elips itu berpusat pada 0,0, kemudian pada posisi kedudukan elips itu secara horizontal, maka persamaannya yaitu X2 X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini dia kalau contohnya sebuah elips horizontal itu sumbu mayornya ya,
sumbu air tetap lebih panjang, tetapi ciri-cirinya pada persamaan yakni A kuadrat ini sebagai penyebutnya X kuadrat. X kuadrat di bawah X kuadrat itu A kuadrat, ini ciri daripada elips horizontal seperti ini. Kemudian pada elips vertikal ini di bawahnya X kuadrat ini pasti B kuadrat. Yang membedakan cuma itu kebalikan dari A kuadrat dan B kuadrat. Itu untuk persamaan elips ketika pada pusat 0,0. Ketika pusatnya P, Q, maka sebuah persamaannya itu X min P kuadrat per A kuadrat plus Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk elips vertikal sama saja persamaannya, cuma dibalik A dan B nya. Jadi untuk memberi tanda mana yang vertikal mana yang horizontal, kita lihat letak X kuadratnya itu di atas A atau di atas B. Kalau di atas A, jadi pembilangnya X kuadrat, penyebutnya A kuadrat itu pasti horizontal. Kalau pembilang penyebutnya B kuadrat itu vertikal. Oke, sebelum ke contoh soal, penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari, yakni saya menggunakan suatu benda yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk pada di dapur, yakni ini ya. Jadi ini adalah contoh persamaan benda berbentuk elips. Nah, seperti ini. Ini adalah tempat kue yang mana ini bisa digunakan untuk meletakkan kue di sini, atau bisa digunakan sebagai nampan. Ketika kita buka di sini, nah jadi juga seperti nampan. Jadi penerapannya itu apa? Itu untuk meletakkan kue. Jadi apabila kita dalam menyangga ini elips ini, kita misalnya di sini ada kopi di sini ya, 4. Kalau kita bertumbuhan pada titik pusat di sini, dia tidak akan jatuh di sini. Seperti itu. Ketika kita memegangnya pada titik pusat 0,0. Kemudian apabila diletakkan pada letus rectum di sini, dia akan seimbang antara kanan dan kiri. Karena itulah ciri-ciri daripada elips tadi. Jadi elips adalah seperti ini gambarannya. Apabila elips kosong seperti ini, dan apabila elips kita hidangkan suatu kue, jadilah seperti ini. Nah, mungkin seperti itu penerapannya ya. Kuehnya cuman sebuah roti saja. Apalagi kalau kita hidangkan kue-kue seperti kue-kue pada lebaran, nah itu akan sangat menarik karena jarang sekali ya ada bentuk nampan atau wadah kue seperti ini berbentuk elips seperti ini ya. Ini elips pada posisi vertikal sini dan horizontal seperti ini. Inilah penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini seperti kalau telur kita iris menjadi 2 bagian, dia akan punya seperti ini kan. Ini seperti telur, tapi kan ini bidang, tidak mempunyai ruang. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah elips. Kita tutup lagi. Nah, jadi ini yang spesial. Kenapa kok berbentuk elips? Karena ini sangat jarang sekali kita jumpai berbentuk nampan atau dia wadah kue bentuk elips seperti ini. Oke, baiklah. Mungkin penerapan dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, elips itu seperti itu yang saya gunakan. Ini adalah kehidupan sehari-hari, kita sering jumpai ini. Kita tidak sadar bahwa bentuknya ini adalah elips, mempunyai titik pusat, mempunyai sumbu mayor, sumbu ini di sini, dan sumbu minor yang pendek. Dan kemudian titik pusat di sini 0,0,
Kemudian di sini ada letus rectum 2 di sini. Seperti ini. Apabila kita menyangga seperti ini, antara dua letus rectum dia akan seimbang. Apabila kopi di sini 4 1 2 3 4 kita letakkan pada puncak-puncak letus rectum, dia akan seimbang. Apabila kita memegangnya dengan setangan, kita memegangnya pada sumbu koordinat 0,6, dia akan seimbang seperti ini. Tapi apabila kita junjing seperti ini, nah itu akan tumpah. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah nampan atau wadah kue karena ada tutupnya. Ya juga untuk nampan. Oke, lanjut. Jadi soal-soal persamaan elips, sedikit contoh soal yang bisa dapat saya cantumkan di sini. Jadi tentukan persamaan elips dari gambar berikut. Nah, diketahui seperti ini adalah sudah kelihatan ya, elips horizontal. Jadi kurva elips horizontal ini kita lihat sumbu A nya. Sumbu A itu apa sih? Sumbu A itu panjang setengah sumbu mayor, yakni 5. Jadi titik pusat ke kanan pada sumbu mayor ini setengahnya, sumbu mayornya ini kan 10. Dari kiri titik sini ke kanan itu 10, setengahnya itu kan 5. Kita tidak menanyakan negatif atau positifnya panjang, karena ini jarak adalah 5 di sini, entah itu positif atau negatif tetap 5. Dan B itu panjang sumbu minor, setengah panjang sumbu minor, yakni 3 kan, 0,3 dan jadi diketahui A itu panjang setengah sumbu mayor, B panjang setengah sumbu minor, titik pusatnya 0,0. Langsung saja kita masukkan ke persamaan elips horizontal dengan pusat 0,0. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. A nya 5, B nya 3, jadilah X kuadrat per 25 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Inilah contoh soal yang paling dasar untuk persamaan elips. Oke, next. Nah, contoh soal di sini adalah mungkin soal penalaran. Di sini soalnya adalah tol Cisumdawu di Jawa Barat dibangun dengan desain sebagian jalan memiliki terowongan. Panjang terowongan 472 meter dan menembus bukit di Kabupaten Sumedang. Tol dengan terowongan terpanjang pertama di Indonesia ini memiliki terowongan kembar bernama elips dengan lebar 15 meter dan tinggi 7 meter. Tentukan persamaan terowongan kembar jika diasumsikan jarak kedua terowongan itu 15 meter. Oke, jadi di sini ada terowongan jalan tol yang panjangnya itu 472 meter. Nah, kita nggak pakai panjang itu karena kan kita hiraukan apa sih panjangnya di sana. Kita kan mencari persamaan elipsnya tersebut. Oke, 472 kita eliminasi di sini. Nah, kita yang fokus di sini adalah dua persamaan ini. Nah, dia lebarnya 15 meter lebarnya ini. Namanya sumbu mayornya 15 meter dan tingginya itu 7 meter. 7 meter adalah B atau setengah dari sumbu minornya. Tentukan dan jaraknya itu 15 meter. Jadi jarak antara dua ini di tengah-tengah ini 15 meter. Nah, kita terapkan, kita asumsikan pada sebuah persamaan, sebuah grafik atau gambar di dalam suatu sistem koordinat. Kurva dalam permasalahan kehidupan sehari-hari selalu digambarkan di kuadran 1. Jadi apabila kita menggambarkan suatu masalah dan kita bentuk dalam suatu kurva, itu berada pada kuadran 1. Berarti semua nilainya itu entah X atau Y itu pasti positif di sini. Kita terapkan di sini pada kuadran 1, kita gambarkan seperti tadi. Kita tulis lebar terowongan 15 meter. Nah, lebar terowongan ini 15, 0 sampai 15. Tinggi terowongan 7 meter. Ini 7 meter. Tinggi Y-nya di sini ya, 7 meter. Jarak antar terowongan 15 meter. Nah, jadi jaraknya ke sini 15. Nah, kemudian ke sana 15, 30. 30 ke sana 15 lagi 45. Nah, tengah-tengah ini kan 7,5. Ini 37,5. Ya,
yang sangat mudah sekali dipahami. Nah, udah seperti ini ya, kita masukkan persamaannya. Di sini elips, persamaan elips menggunakan titik x, y, bukan 0,0 di sini. Jadi rumusnya menggunakan seperti ini, menggunakan rumus yang tadi. Nah, rumus yang ini, x min p kuadrat plus y min q kuadrat. X min p kuadrat per a kuadrat plus y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. X min p nya 7,5 kuadrat per 7,5 kuadrat. Kemudian y min q nya 0 per 7 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita kuadratkan semuanya. Ini tetap nggak usah dikuadratkan, x min 7,5 kuadrat per 56,25. Nah, 7,5 kuadrat kan 56,25 plus y min 0 itu y, tetap y kuadrat, 7 kuadrat itu 49. Jadilah x min 7,5 kuadrat per 56,25 plus y kuadrat per 49 sama dengan 1. Ini untuk terowongan yang A. Jadi terowongan A, ini terowongan A, sini terowongan B. Terowongan A dan B itu nilainya sama. Seperti ini sedikit contoh yang dapat saya sampaikan mengenai persamaan elips yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tentunya adalah terowongan di Jawa Barat ini tadi. Oke, baiklah, terima kasih. Demikian materi persamaan elips dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman, dan semoga juga sedikit penjelasan ini dapat menjadikan kita lebih paham apa itu elips dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Banyak salahnya atau kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.